Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi di test ride Yamaha X-Max 250 ya. Jadi hari ini ceritanya saya berangkat kerja, coba pakai motor X-Max. Pengen tahu kalau di tempat macet itu rasanya seperti apa dengan tinggi badan saya hanya 165, yang kebanyakan rada takut ya orang untuk pakai motor sebesar ini dan setinggi ini. Tapi hari ini kita coba aja ya. Oke, hari ini kita coba seperti apa sih deg-degannya ketemu tempat macet, terus triknya apa biar kita nggak terlalu jinjit, kita pede untuk filtering di tempat-tempat macet ya. Oke, salah satu yang katanya kekurangan dari X-Max ini memang badannya terlalu besar, bodinya besar, motornya tinggi. Tapi ini sebenarnya bukan kekurangan, karena memang sejak lahir motor ini sudah lahir seperti ini gitu kan. Seperti halnya kita, dengan saya tinggi badan 165, berat badan 77 itu ya memang kodratnya saya lahir di besarnya seperti ini gitu kan. Jadi saya nggak akan menyebut itu sebuah kekurangan ya, tapi gini, kita balik persepsinya. Jadi bukannya motornya yang kita upgrade, entah itu dibuat lebih pendek atau papas jok ya, papas jok pakai lowering, atau belakangnya stoknya dipakai yang lebih pendek. Tapi saya lebih milih upgrade skill. Jadi kemampuan kita adaptasi itu ditingkatkan teman-teman. Itu bisa banyak belajar kok dari YouTube ya. Instruktur motor-motor besar itu jago banget, jago banget mereka. Nah sekarang dengan badan 165, saya mencoba adaptasi. Yang awalnya memang saya takut, dalam artian waktu mau beli itu saya berpikir kaki saya nyampe nggak ya gitu kan. Terus kalau ketemu tempat macet bakal bahaya nggak ya gitu kan, kalau ambruk gimana ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum saya ambil motor ini. Tapi setelah saya renungkan, lalu membuat diri saya lebih percaya diri dengan cara upgrade skill, upgrade kemampuan, dan upgrade trik ya. Ini sebenarnya nggak perlu kita jadi kuat banget atau jadi gimana, enggak. Tapi saya tonton di YouTube tuh hanya skillnya aja, trik-triknya kita pelajari. Kalau motor besar tuh, motor yang lebih besar dari badan kita, jauh lebih besar, lebih berat, gimana sih gitu cara bawanya. Jadi kalau masih jalan kosong gini ya, ini mah juara banget gitu. Memang idealnya motor tuh rata-rata 250 cc kalau sekarang saya boleh berpendapat, karena tenaga cukup melimpah ya. Jadi nggak perlu effort lebih lah untuk ngegasnya. Oke, nanti kita lanjut ya teman-teman, gimana sih saya beradaptasi dengan motor ini, khususnya bagi yang tinggi badan 165. Kalau yang 175 ke atas atau 170 ke atas, alhamdulillah lah, udah nyaman lah buat mereka itu. Tinggal kita nih yang berbadan pendek tidak beradaptasi. Oke, nanti kita ketemu lagi pas jalan macet ya teman-teman ya. Sekarang masih jalan lancar. Ku tahu siapa dirimu, ku tahu siapa diriku. Kita yang berbeda, kau dan aku bagai langit dan bumi.
Oke teman-teman, ini sepertinya agak lancar ya jalannya. Biasanya di sini macet parah loh. Tapi ini tumben kita dikasih lancar. Tapi intinya gini teman-teman, ada dua hal yang harus diperhatikan menurut saya ketika pakai motor yang sebesar ini. Yang pertama, kita harus ini ya, tanpa harus kita upgrade kemampuan motornya, entah itu papas jok, sok depan diturunin atau belakang diturunin. Jadi gini, dua hal itu. Pertama, upgrade skill kemampuan berkendara kita tentang keseimbangan ya, bukan tentang kemampuan masalah kencang atau gimana, bukan, tapi kemampuan keseimbangan. Yang kedua, upgrade kemampuan kesabaran. Jadi dua hal itu yang harus kita pegang, karena motor ini sangat besar untuk ukuran badan saya. Jadi saya nggak mau sampai terjadi apa-apa terhadap orang lain, karena fatal akibatnya. Dan kalau kita menjaga keselamatan orang lain, insya Allah keselamatan kita pun akan terjaga. Itu udah otomatis, itu udah nggak bergaris lurus ya. Itu yang pertama. Jadi ya dua hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika menghadapi jalan yang macet, posisi duduk untuk tinggi badan 165 itu kalau bisa jangan terlalu mundur teman-teman, tapi agak maju sedikit nggak apa-apa. Agak maju dengan harapan tangan jangan sampai lurus gitu, jangan lurus begini, tapi harus agak bengkok. Itu handling motor sangat enak, jauh lebih enak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tempat macet terus ingin terasa lebih stabil, pastikan kaki masuk ke dalam teman-teman, kayak gini. Pas macet total ya, atau filtering di tempat yang macet banget, kakinya begini masuk ke dalam, jangan keluar seperti ini. Ini akan merubah handling gitu, harus masuk seperti ini. Itu yang kedua. Jadi tangan lebih menekuk, atau jarak badan kita lebih maju ya. Terus yang kedua, kaki kita lebih masuk ke dalam seperti ini. Itu ketika ingin filtering di jalan-jalan macet seperti ini teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini aja, itu motor gampang banget dikontrol ya. Handlingnya tuh nurut. Jadi sebelum kita upgrade kemampuan juga sebenarnya motor ini udah nurut, stabil. Kalaupun kita kecepatannya sampai pelan gitu, ketika macet, ini motor nggak pengen kita cepat turun gitu, karena kayak dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Apalagi kalau dibantu dengan kemampuan kita, jadinya akan akan terasa lebih stabil lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang itu skill yang tangan di bengkokkan sedikit sama kaki agak masuk. Yang kedua, yang ketiga berarti ya, ini ketika di jalan sempit, kecepatan di bawah 30 atau di bawah 25, pastikan tangan di kanan kita jangan menyentuh rem ya. Ini full aja pegang gas, biar kontrolnya penuh gitu loh. Rem itu hanya yang ini aja, tapi ingat kecepatannya di bawah 25 atau 30, jadi sangat pelan. Nah, ketika sangat pelan gitu, dibutuhkan kontrol yang lebih terhadap gas, jangan sampai menjadi hilang kontrol, yaitu dengan cara mengurangi jari, jangan ditaruh di depan ketika kecepatannya di bawah 30. Tapi kalau udah lebih dari 30 boleh, atau di atas 25 buat jaga-jaga boleh gitu. Itu cara kontrol filtering kita yang paling enak untuk badan-badan kecil seperti kita. Oke, itu udah 3. Lalu sebenarnya 3 itu udah cukup teman-teman. 3 itu udah cukup. Nah, ditambah sekarang kemampuan skill kesabaran. Jadi gini, motor ini badannya besar, panjang, tidak mudah untuk kelap-kelip. Bahkan kita kayaknya harus sering mengalah gitu ya. Dan ketika mengalah itu bersabar aja, ikhlasin aja. Kalau motor lain bisa dengan santainya lewat ya, karena badannya kecil. Kalau ini besar, kita harus bersabar. Jangan sampai kita menyentuh mobil orang atau motor orang. Jadi lebih bersabar aja. Intinya itu aja. Kalau udah dua skill kemampuan keseimbangan dan kesabaran itu kita pegang, sebenarnya nyaman banget naik motor ini gitu loh.
Lalu gimana kalau misalkan pas macetnya berhenti? Nah ini kaki saya kalau misalkan pakai sendal biasa, wah itu jinjitnya mengerikan sih, enak banget. Jujur harus pakai sepatu saya. Tapi ngakalinnya gini teman-teman. Saya itu pakai sekarang nih, saya pakai sepatu yang hitam nih. Nih, sepatu hitam ini kayaknya ada 2 sampai 3 cm sol bawahnya itu ya. Tebal. Memang saya sengaja cari yang agak tebal untuk mereduksi ketinggian yang berlebih ini. Ngakalinnya seperti itu, yang akhirnya kaki saya bisa sampai ke bawah. Nggak terlalu jinjit balet, tapi si jempol dan jarinya mah udah bisa menekuk gitu kan. Lalu ketika berhenti total di kemacetan, jangan turun 2 kaki karena itu kita nggak akan sampai sempurna ya posisinya. Tapi pastikan cukup 1 kaki aja. Mana yang kita mau turunkan, kanan atau kiri? Andai kata kanan, andai kata kiri, kenapa selalu ada motor suara begini ya? Kalau dikasih jalan tambah berisik, nggak dikasih juga tambah berisik. Oke. Ketika berhenti di tempat yang sempit atau gimana, tempat sempit ya, itu pastikan kalau kita mau kaki kiri, badan kita pun agak ke kiri. Maaf nih, bokong atau pantat kita geser sedikit ke kiri supaya kaki kita tidak kaki kita tidak jinjit. Itu berhasil banget, saya udah coba. Jadi setiap berhenti saya coba geser sedikit badan saya ke arah yang saya pengen. Kalau kaki saya yang kanan mau turun, berarti saya geser kanan. Kalau kaki kiri yang saya mau turunin, berarti saya kaki kiri gitu kan. Kayak seperti ini. Itu dapat teman-teman. Kenapa? Saya menurunkan sedikit, menggeser sedikit posisi tubuh saya ke kanan. Lalu kalau ini ke kiri, dapat hampir napak sempurna saya dengan cara menggeser sedikit saja pantatnya. Udah. Jadi kita bikin segitiga antara ban depan, ban belakang, dan kaki kita. Mungkin banyak yang udah tahu sih teman-teman juga. Cuma ini sedikit share aja gitu. Jadi berbagilah. Siapa tahu juga ada yang masih takut gitu ya naik motor yang tinggi. Saya jujur awalnya juga takut, tapi setelah tahu trik-triknya lah, ternyata mudah ya menghandle motor sebesar ini gitu. Dan kembali lagi malah jadi kok saya pengen kelas 2,5 dan ke atas ya gitu. Padahal badan saya kecil gitu, jatuhnya kecil, cuma gemuk aja. Oke, beberapa trik tadi itu bisa dipakai buat teman-teman yang memang kepengen punya X-Max tapi masih kurang kuat ya, percaya dirinya. Tapi insya Allah dengan mendengarkan trik-trik dari para senior-senior yang biasa main motor yang lebih besar, kita jadi paham cara menghandle motor ini. Nggak banyak kok, nggak banyak triknya, dan kita bisa jalani dengan mudah soalnya. Oke teman-teman, untuk di jalan lurus, ya motor ini udah nggak ada obat sih, jujur aja. Ini tinggal kita gas sesuka hati, mau berapa ya dapat gitu. Cuman kembali lagi jaga keselamatan orang lain, karena keselamatan orang lain lebih penting daripada keselamatan kita. Ini saya lewat lewat biar olahraga yang karen, di area karen. Kalau untuk kecepatan segini ya paham. Walaupun enaknya sebenarnya di 80-90, tapi ya sudahlah. Kita nikmati saja perjalanan ini. Oke teman-teman, bagi yang masih ragu, silahkan coba dulu. Mungkin mau ada temennya yang punya selalu praktekkan trik yang tadi saya bilang. Tapi kembali lagi,
rasa sabarnya harus lebih banyak lagi dengan motor ini. Bukan berarti lebih arogan, karena kita tahu kan sama NMAX, X-Max itu terkenal arogan kalau udah touring atau gimana. Saya coba memutar balikan fakta itu, bahwa kami pengguna motor-motor yang cc mungkin 150-an ke atas, 150 ke atas, kami bisa beradab juga kok sebenarnya gitu loh. Karena gini, makin besar cc motor atau mobil yang kita bawa, itu tanggung jawabnya makin besar teman-teman. Bukan berarti kita jadi sok-sokan ya, tapi itu tanggung jawab kita makin besar. Dan tanggung jawab besar itu ya harus dipegang sama orang-orang yang bisa berjiwa besar. Intinya begitu. Boleh ngebut, nggak ada masalah. Saya sukanya ngebut ya, nggak ada masalah. Tapi lihat sekitar kita lagi rame atau tidak, lagi kosong, boleh gitu kan ya. Kosong juga kita harus perhatikan apakah itu ada persimpangan, takutnya ada keluar dari jalan atau gimana. Ya intinya kembali lagi, hargai pengendara lain, hargai orang lain, dan selalu berdoa semoga selama di perjalanan bisa diberikan keselamatan dari berangkat hingga pulang. Oke teman-teman, ini di daerah sini biasanya sudah mulai macet ya. Nah, nanti gimana saya perlihatkan cara saya menghandle motor ini, tapi tanpa tetap lancar teman-teman. Itu di bawah biasanya arah kiri itu macetnya pol ya, ini lancar lagi, mau rezeki kayaknya. Oke, kita ambil kiri dulu ya. Kalau naik motor ini kalau pengen ngebut ya udah tinggal gas aja udah kabur gitu. Tapi intinya kembali lagi seperti tadi, ada tanggung jawab besar yang kita emban di atas motor ini, dan di atas semua motor sebenarnya. Jadi inilah lah, kita bisa menikmati motor ini tanpa harus merugikan orang lain. Intinya itu. Oke, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Nanti kita mungkin review lagi motor ini di kesempatan yang lain, dan juga di perjalanan yang lain. Kursi-kursi udah bisa keluar kota ya. Nah ini teman-teman nih, ini posisi kalau saya dua kaki turun, dan saya posisi di belakang, maksudnya duduknya agak ke belakang. Nah lihat yang mana hasilnya, jinjit pol kiri dan kanan. Ini kalau berdiri di dua kaki tuh, bisa dibilang kalau nggak pakai sepatu nggak nyampe kali. Nah caranya, saya majukan sedikit, saya miringkan sedikit ke kiri, dan hasilnya tampak. Triknya ini aja sih sebenarnya. Jadi pas macet juga sama, kita majukan sedikit gitu. Nah ini masalahnya kalau saya berboncengan, gimana ceritanya? Saya belum pernah berboncengan dengan istri masa dengan motor ini. Nanti kita coba. Harusnya sih kalau berboncengan, karena belakang juga ada beban, harusnya posisi motor agak rada turun ya. Logikanya gitu, rada turun. Kalau misalkan rada turun berarti kaki kita ya selamat lah. Itu aja sih. Oke teman-teman ya. Ini juga oke. Kalau misalkan mau sebelah kanan, pantat itu sedikit, pantat itu ya, itu juga apa. Kalau jangan dua-duanya aja, kalau dua-duanya dan duduk ke belakang udah ancong dah, bisa rubuh nanti kalau nggak sini. Jadi gini aja lebih nyaman dan enak-enak aja sih sebenarnya. Sore agak ke depan soalnya di belakangnya udah pada nyodok, kalau jadi sempit sebelah kiri tadi. Walaupun saya salah itu, ingat geografos soalnya geografos terbuat buat berhenti. Ya, sampai sini dulu teman-teman ya. Kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya atau sharing-sharing berikutnya mengenai NMAX atau Brugman. Nanti kita videokan lagi Brugman ya. Udah lama itu motor nggak saya videokan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.